Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, banyak orang dalam kehidupan harian berpikir bahwa hidup bahagia adalah hidup dengan memiliki harta yang berlimpah ruah. Pikiran ini memang tidak salah. Semua orang bekerja untuk mendapatkan harta ataupun apa yang dapat membahagiakan mereka. Namun demikian, Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua, Anda dan saya, untuk memiliki sikap lepas bebas. Artinya kita tidak harus melekat pada harta kekayaan yang ada. Harta kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Kita hari ini mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, di mana hartamu berada, di situ atau di sana hatimu pun juga berada. Sebab itu Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dalam bacaan pertama
Tuhan menuntut komitmen dari bangsa terpilih, bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa untuk menjadi pribadi yang setia. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan juga berpegang pada perjanjiannya. Komitmen ini untuk setia kepada sabda atau firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan yang diikatnya dengan Nabi Musa akan menjadikan mereka sebagai harta kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan adalah sang pemilik bumi, tidak memandang bumi dan isinya sebagai harta kesayangan, tetapi manusia sendiri sebagai pribadi adalah harta kesayangan dari Allah sendiri. Tuhan bahkan berjanji untuk menjadikan bangsa Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dalam hal ini, saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Tuhan yang tidak memandang bumi dan isinya sebagai harta kesayangannya yang diciptakannya. Ia justru memandang manusia sebagai pribadi yang bermartabat, sebagai harta kesayangannya. Apakah manusia itu berdosa atau kudus? Semua orang baik dan jujur, serta semua orang yang jahat pun dikasihi Tuhan, dan Dialah yang memulihkan dan menguduskan manusia supaya serupa dengannya. Yang dalam bacaan kedua Santo Paulus kepada suratnya jemaat di Roma pun juga mengingatkan kita pada sosok Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita semua. Kita adalah orang yang lemah, bahkan orang yang durhaka, tetapi Yesus berani menderita dan wafat bagi kita. Kematian Kristus merupakan tanda kasih Allah yang tiada berkesudahan bagi kita semua sebagai orang yang berdosa. Kita boleh berbangga karena sekarang ini dapat dibenarkan oleh Tuhan Allah karena darah Yesus putranya. Sehingga dengan demikian kita pasti akan memperoleh keselamatan, tentu kalau percaya kepada Yesus ini. Lalu karena kematian Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, dan dengan kebangkitannya yang mulia kita semua memperoleh keselamatan yang kekal. Kita boleh berbangga sebagai harta kesayangan Allah sebab penebusan berlimpah dan pendamaian dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus putranya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian sebagai pengikut Tuhan Yesus? Kita tidak hanya berbangga sebagai harta kesayangan Allah, kerajaan imam dan bangsa yang kudus, tetapi hendaknya berusaha dari hari ke hari sebagai mitra kerja Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang. Kita dapat menjadi utusan Kristus masa kini di dalam gerejanya. Tuhan Yesus dalam Injil memberikan panorama gerejanya untuk masa depan. Wajah gerejanya yang penuh dengan orang-orang yang sakit,
yang penuh dengan orang-orang yang lemah dan sangat membutuhkan kehadirannya yang sungguh menyelamatkan. Maka hati Yesus ketika itu tergerak oleh belas kasih karena melihat banyak orang seperti domba tanpa gembala. Oleh karena itu Yesus membutuhkan manusia untuk menjadi mitra kerjanya, dan ia berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Selanjutnya, saudaraku, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ia menjadikan mereka sebagai mitra kerjanya karena mereka adalah kepunyaan Allah. Tuhan Allah sendiri yang tergerak hatinya untuk memberikan pekerja-pekerjanya ke dalam gerejanya. Sebab itu Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para pilihannya untuk mengusir roh-roh jahat, melepaskan segala penyakit dan kelemahan. Siapakah yang diberikan itu? Yakni ke-12 rasul yang namanya menjadi harta kesayangan Yesus sendiri. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot. Harta kesayangan Yesus ini adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak sempurna, namun Tuhan Yesuslah yang akan menyempurnakan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Akhirnya, saudaraku yang terkasih, apakah Anda dan saya juga memiliki harta kesayangan dalam hidupmu? Pasti ada. Kalau itu mau dikonkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dalam keluarga. Harta kesayangan orang tua, bapak ibu sebagai suami istri adalah anak-anaknya, dan harta kesayangan anak-anak adalah orang tuanya sendiri. Harta kesayangan seorang guru adalah para siswa yang pintar dan cerdas, dan juga yang tidak pintar dan juga tidak cerdas. Harta kesayangan para siswa adalah guru yang senantiasa memperhatikan, mendidik, yang menjadi orang tua kedua di sekolah. Harta kesayangan seorang imam adalah umat, dan harta kesayangan umat adalah imamnya sendiri. Maka harta kesayangan itu hendaknya dipelihara, hendaknya diperhatikan. Itulah yang disarankan, dianjurkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menjadikan kita orang berdosa sebagai harta kesayangannya. Maka mari kita mengasihi seperti Tuhan sendiri sudah mengasihi kita. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah